Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Amin ya. Amin. Hari ini kita akan masih baca di Markus ya. Kita baca perikop-perikop yang tidak ditulis di kitab Matius. Kita akan baca kali ini, kita baca di Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumah dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Di perikop ini yang tidak dicatat di Matius ya, dituliskan sebuah kisah. Markus mencatat ini dan memberi judul perikop, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Ini judul perikop yang diberikan. Jadi saat itu peristiwa ini terjadi di kota Betsaida ya. Di situ Tuhan dan murid-muridnya tiba. Kemudian orang membawa kepada Yesus seorang buta dan memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Jadi ini dari banyak peristiwa yang ini ya, kan kita kemarin baca bagaimana Tuhan Yesus mendoakan 4.000 orang dan memberi makan. Di situ Tuhan Yesus kan juga berkata, Tuhan Yesus juga mendoakan dan menyembuhkan. Dan karena Tuhan Yesus tidak tega mereka pulang karena sudah 3 hari ikut ya, waktu itu ini yang 4.000 ya. Peristiwanya saat Tuhan Yesus mendoakan 4.000 orang, lelakinya saja, belum anak-anak, belum perempuan. Mereka mengikuti Tuhan Yesus. Dan sesudah 3 hari itu Tuhan Yesus tidak tega untuk menyuruh mereka pulang. Kemudian Tuhan Yesus berkata untuk memberi makan. Tapi murid-murid berkata saat ini tidak ada makanan yang cukup. Kemudian Tuhan Yesus melakukan mujizat. 4.000 laki-laki saja, belum anak-anak dan wanita, didoakan. Karena tidak tega nanti pingsan di jalan, Tuhan Yesus beri makan. Yang kemarin kita baca sisa 7 bakul. Itu kan awalnya orang-orang didoakan semua. Begitu juga
saat 5.000 orang itu diberi makan. Sebelumnya juga didoakan. Itulah 5.000 juga laki-laki saja, belum anak-anak, belum wanitanya. Nah, dari salah satu dari banyak orang yang didoakan, ini salah satu detail cerita dari ribuan orang yang didoakan itu, ini salah satunya. Seorang buta di Betsaida. Orang membawa orang buta ini kepada Tuhan Yesus dan memohon kepadanya untuk disembuhkan. Kemudian Tuhan Yesus memegang tangan orang itu dan membawanya keluar kampung. Jadi waktu itu Tuhan Yesus membawa orang itu keluar kampung dan meletakkan tangannya di atas orang itu. Sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu berkata, saya melihat karena orang-orang itu berjalan tapi tampaknya seperti pohon. Jadi masih, kalau bahasa kita masih buram gitu ya. Kemudian Tuhan Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata itu dan orang itu benar-benar dapat melihat dan sembuh. Ini salah satu peristiwa ini dicatat kemungkinan besar dan pastinya karena Tuhan Yesus membawanya sampai keluar kampung. Tuhan Yesus membawa orang itu keluar kampung dan mendoakannya di luar kampung. Dan kemudian saat orang itu sudah sembuh, Tuhan Yesus menyuruh dia balik ke rumahnya. Jangan masuk kampung lagi. Jadi saat itu Tuhan Yesus berkata, kamu pulang ke rumah, jangan balik lagi ke kampung. Satu peristiwa yang luar biasa, bagaimana orang buta benar-benar disembuhkan Tuhan Yesus. Peristiwanya di Betsaida. Dan salah satu yang kejadian yang Tuhan Yesus lakukan ini ya, yang berbeda dengan lainnya, yang sehingga diingat oleh para rasul adalah kenapa Tuhan Yesus membawanya keluar kampung. Seperti saat Tuhan Yesus mendoakan beberapa orang, di mana didoakan di kamar, hanya murid kesayangannya yang boleh masuk, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan orang tua, anak-anak tersebut yang didoakan. Karena kan berdoa untuk hal-hal yang khusus itu kan perlu fokus ya. Pastinya ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus waktu dulu masuk ke kamar ya, hanya mengajak orang tua anak tersebut dan murid kesayangannya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Nah, kalau yang peristiwa ini, Tuhan Yesus membawanya keluar kampung. Dan saat sembuh, tidak boleh masuk ke kampung, diminta untuk balik ke rumah. Satu peristiwa luar biasa ya, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Terima kasih, ini benar-benar menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar tabib yang ajaib, penyembuh kita. Dan lebih dikuatkan lagi saat Tuhan Yesus benar-benar mengorbankan dirinya. Bilur-bilur Tuhan Yesus itu adalah penyembuh kita. Saat dunia mengecilkan kita ya, kita mengidap sesuatu dan Tuhan dan orang-orang mengatakan kita tidak mungkin sembuh atau mengecilkan hati kita, bahwa mujizat itu tidak terjadi pada kita, kita jangan dengarkan dunia. Kita pandang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tabib yang ajaib, benar-benar penyembuh kita. Dan kita pandang Tuhan Yesus saat berkorban di atas kayu salib, bilur-bilurnya itu adalah penyembuh kita. Dan Tuhan Yesus sudah mengaruniakan kita Roh Kudus, bagian kudus dari Bapa sendiri. Itu ada di diri kita kalau kita mau agar dipakai Roh Kudus tersebut. Roh Kudus, bagian yang kudus dari Allah, bagian dari Tuhan Yesus sendiri, ada di dalam diri kita, kita imani itu. Mujizat itu benar-benar ada. Mujizat masih ada. Banyak orang yang mendapatkannya.
Itu adalah hak semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita imani itu. Amin ya. Amin, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin ya. Amin, puji Tuhan. Amin.